Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4. Firman Tuhan yang sudah pernah saya bawakan di bulan Desember. Namun saya ingin kita mengulas kembali apa kata firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian A. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Sampai di situ. Apakah arti dari hidupmu? Adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan melalui Rasul Yakobus kepada orang-orang percaya, orang-orang yang tersebar di berbagai pelosok dunia. Dan pertanyaan itu juga datang kepada sekalian kita siang hari ini. Apakah arti hidupmu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kalau berbicara mengenai arti hidup, pasti setiap kita di dalam dunia ini ingin menjadi manusia yang lebih baik. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidupnya biasa-biasa saja. Tidak ada satupun di antara kita yang mau menjadi pribadi yang terkebelakang. Pasti kita punya kerinduan untuk menjadi sesuatu pribadi yang baik. Kita punya kerinduan untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Siapa yang ingin menjadi lebih baik? Coba angkat tangannya. Semua kita pasti angkat tangan dan ingin menjadi lebih baik. Ingin berubah ke arah yang lebih baik. Tema sinode yang tidak berubah juga. Ya. Tetap dari tahun 2016 saya datang di kota Manokwari sampai saat ini. Berubah untuk menjadi kuat. Kita ingin menjadi pribadi yang baik. Kita ingin menjadi orang-orang yang hidupnya diubahkan. Namun pertanyaan ini kembali dilontarkan kepada kita. Apakah arti hidupmu? Bapak, Ibu, umat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari coba kita merenung sejenak. Kita lahir. Kita dibesarkan. Kita disekolahkan oleh orang tua. Kita bekerja. Kita melakukan aktivitas untuk menjadi orang-orang yang sukses. Coba kita renungkan sejenak, Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi. Kita lahir dan kita bertumbuh. Sesudah itu kita lahir, kita bertumbuh, kita menjadi besar. Kita sekolah. Supaya apa? Supaya kita pintar. Betul? Sesudah itu kita pintar supaya apa? Supaya kita mendapatkan pekerjaan. Sesudah kita bekerja untuk apa? Kita makan. Kita makan untuk apa? Ya, bukan upin-ipin ya. Kita makan untuk kita hidup, Bapak Ibu umat Tuhan. Kita dapat beraktivitas. Kita lahir, kita sekolah. Kita menjadi orang pintar, kita bekerja. Kita bekerja untuk kita makan untuk kita hidup. Dan kembali lagi pertanyaan itu, kita hidup untuk apa? Kita hidup supaya apa? Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasih. Apa arti hidupmu?
Yakobus dalam pasal yang keempat, di kalimat selanjutnya di ayat 14, dikatakan bahwa hidup kita itu apa? Sama seperti uap. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Segala sesuatu dalam dunia ini, firman Tuhan gambarkan sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup sama seperti apa ini? Rumput. 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita hidup bukan hanya seperti uap, tapi firman Tuhan gambarkan dengan jelas. Lihat, ada rumput di samping kiri kanan kita. Dia itu akan tumbuh, tapi juga dengan bunga-bunganya yang bagus. Tapi kemudian akan menjadi kering dan bunga-bunganya menjadi gugur. Inilah realita kehidupan. Tidak ada yang kekal. Bahkan lebih jauh lagi firman Tuhan gambarkan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Lihat gambar ini, Bapak Ibu umat Tuhan. Baru lahir, merangkak, berjalan, bersekolah besar, jadi sarjana, bekerja, dapat uang banyak. Tapi kemudian berjalan dengan tongkat, kursi roda terakhir di tempat tidur. Selesai. Firman Tuhan katakan bahwa hidup ini hanya satu kali. Hidup dan mati hanya satu kali. Tidak ada reinkarnasi kehidupan. Hanya satu kali. Ibrani pasal 9 ayat 27 katakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Inilah gambaran kehidupan yang sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Hidup hanya sementara. Firman Tuhan katakan seperti uap, seperti rumput, dan lebih jelas ditegaskan dalam Ibrani 9 ayat 27. Bahwa kita hanya hidup satu kali dan mati hanya satu kali. Sesudah itu kita akan dihakimi. Kembali lagi saya bertanya, apa arti hidupmu? Banyak orang yang berpikir hidup ini beban. Aduh, Bapak Gembala, hidup ini beban banyak sekali. Rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ada juga yang berpikir bahwa hidup ini seperti di penjara. Tidak bebas melakukan ini dan itu. Aduh, kenapa Tuhan aturan terlalu banyak? Aduh, kenapa dunia pekerjaan aturannya terlalu banyak? Aduh, kenapa ini hidup di kota Manokwari terlalu banyak aturan. Mau ini itu tidak boleh. Ada polisi dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang berpikir hidup ini adalah panggung sandiwara seperti lagu Iwan Fals ya. Dan hidup ini adalah penderitaan sehingga timbullah istilah bosan hidup. Dan keluarlah di berita ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar. Lompat dari gedung yang tinggi, minum racun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya sejak awal mula penciptaan, Allah merancangkan hidup kita berawal dan berakhir dalam kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan,
dan sesuatu yang baik di depan. Tuhan ingin hidup kita itu berarti. Tuhan ingin hidup kita itu memiliki nilai. Tuhan ingin hidup kita itu bermakna. Tuhan ingin hidup kita itu menjadi lebih baik dan memuliakan Dia. Namun sayang, fakta membuktikan, Alkitab mencatat bahwa karena ulah manusia sendiri, karena sikap kita sendiri, kita jatuh dalam dosa. Dan dosa ini mengakibatkan Bapak Ibu umat Tuhan, hidup yang baik, hidup yang seharusnya kekal, namun berubah menjadi kematian. Berkat yang harus kita terima berubah menjadi kutuk. Kemuliaan yang harus kita dapatkan berubah menjadi kehinaan. Bahkan kesenangan yang harus kita terima berubah menjadi kesengsaraan. Karena apa? Karena dosa, karena pelanggaran, karena pemberontakan, dan karena ulah kita sendiri. Tuhan sudah memberikan arti hidup yang baik. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik. Namun karena ulah kita sendiri, karena sikap dan pemberontakan, akhirnya kita mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, penderitaan di atas penderitaan. Bukan berkat yang kita terima, tapi kutuk yang kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Mari kita sadar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri dengan kemampuan, dengan kegagahan, dengan kecakapan, dengan kesombongan dan apa yang kita miliki. Kita tidak ada apa-apanya. Kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita sama seperti bunga rumput yang akan gugur dan menjadi kering. Dan kita ditetapkan hanya mati satu kali. Sesudah itu kita dihakimi. Kita tidak mampu berjalan sendiri ke dalam dunia ini. Dan kita membutuhkan Tuhan. Sekali lagi, mari sadari bahwa saudara dan saya, kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan orang tua kita. Kita bukan membutuhkan pendeta. Kita bukan membutuhkan majelis. Kita bukan membutuhkan orang hebat yang punya jabatan tinggi. Tapi kita harus sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita bangun kesadaran akan diri kita sendiri bahwa kita tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, saudara dan saya akan masuk kepada jurang kebinasaan. Tanpa Tuhan, kita adalah orang-orang yang tidak berguna dan tidak memiliki arti hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita orang berdosa. Kita sudah selayaknya mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami kutuk. Kita sudah selayaknya mengalami kematian dan kesengsaraan. Namun ada kabar sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Roma pasal 8 ayat 1 katakan, demikian sekarang, hari ini, saat ini, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa ialah maut. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, tidak ada lagi hukuman. Tidak ada lagi vonis yang hakim tetapkan untuk kita berapa tahun nanti di penjara. Kalau yang sudah pernah ikut persidangan pasti tahu
pasti duk dak duk dak duk dak duk. Aduh, ini berapa tahun saya akan masuk penjara. Aduh, ini berapa tahun vonis hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Namun ketika kita ada di dalam Tuhan, vonis hukuman atas dosa, kematian yang kekal tidak lagi menjadi bagian milik kita. Kalau kita ada di dalam Yesus, firman Tuhan dengan jelas katakan, sudah tidak ada lagi hukuman. Penghakiman akan kita dapatkan, betul. Penghakiman akan kita hadapi, betul. Tapi penghakiman yang kita hadapi adalah sukacita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Bahwa sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Kita diadili bukan untuk kita menerima hukuman atas dosa. Kita menghadap tata pengadilan Kristus supaya kita memperoleh apa yang patut kita terima. Sesuai dengan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Perbuatan baik, perbuatan jahat bukan menentukan kita masuk surga atau neraka. Kita sudah memiliki kepastian ketika kita ada di dalam Kristus. Bersama dengan Kristus dan oleh Kristus. Kita sudah bebas atas hukuman. Kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1. Namun kita tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Bukan untuk menerima hukuman dan vonis yang akan dijatuhkan oleh sang hakim yang adil, Tuhan kita. Kita menghadap tata pengadilan Kristus untuk kita menerima apa yang kita buat dalam dunia ini. Baik ataupun jahat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Ini kabar sukacita. Tapi juga sebuah peringatan bagi sekalian kita. Anak-anaknya orang percaya, ingat. Bahwa apa yang kita lakukan, suatu saat buku kitab kehidupan akan dibuka. Apa yang kita lakukan dari kecil sampai kita hidup yang terakhir kali, mungkin usia berapa, 100 kah? Saya berdoa dalam nama Yesus, Jemaat Kairos itu memiliki standar kehidupan minimal rambut putih, baru Tuhan panggil. Amin. Tapi ingat, jangan senang kalau memiliki standar rambut putih. Baru Tuhan panggil, tapi ingat bahwa kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita akan menerima apa yang akan kita terima. Sesuai dengan perbuatan kita. Inilah yang disebut dengan upah. Besar atau kecil di sorga. Apakah upah kita seperti nyanyian anak sekolah minggu, upahmu besar di sorga? Ataukah jangan sampai kita tidak ada upah? Jangan sampai Tuhan buka kitab kehidupan dan timbang-timbang, aduh masalah, dia punya kejahatan lebih banyak daripada apa yang dia buat baik. Sehingga bukan upah yang kita terima. Ya puji Tuhan, silakan masuk ke surga. Masuk kosong-kosong. Ya, tidak terima apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita pahami. 1 Petrus pasalnya yang pertama. Pasal yang kedua ayat bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli. Kita sudah dibayar. Dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kebaikan.
untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan kita sudah lunas dibayar. Tuhan inginkan kita muliakan Dia dengan hidup kita. Karena apa? Karena tadi firman Tuhan katakan hidup kita ini hanya sebentar. Seperti uap, seperti rumput, dan kita ditetapkan mati satu kali, sesudah itu kita dihakimi. Inilah arti hidup yang sebenarnya. Bahwa hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah untuk memuliakan Dia. Pandang Dia. Pandang kekekalan di sorga. Jangan hanya pikiran kita terbawa untuk sesuatu yang sementara dalam dunia ini. Karena sesuatu yang sementara akan lenyap. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi. Kesaksian hamba Tuhan Saudara Henok meneguhkan. Mau berencana sebaik apapun. Kumpul uang sebaik apapun. Karena Tuhan sudah tahu tidak ada yang kekal. Akhirnya Tuhan izinkan, mengingatkan. Ada pencuri datang masuk dan mengambil. Tapi puji Tuhan, itulah cara Tuhan. Selalu ketika ada orang-orang yang datang dalam pergumulan, saya layani. Dengan tantangan, dengan masalah, dengan sakit penyakit. Dengan beban yang berat, saya katakan, puji Tuhan. Tuhan masih ingatkanmu, Tuhan masih tegur engkau. Tuhan masih izinkan masalah ada. Karena Tuhan mau engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mau engkau memiliki dan memandang kepada Tuhan. Dan mengerti arti hidup yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kembali renungkan tujuan hidupmu untuk apa? Untuk apa engkau ada dalam dunia ini? Untuk apa engkau ada di kota Manokwari? Untuk apa engkau hadir di jemaat Kairos? Untuk apa Tuhan masih mengizinkanmu melihat hari baru dan berdiri serta melangkah? Untuk apa hidupmu? Apa arti hidupmu? Hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Hiduplah untuk hormat bagi Tuhan. Karena itulah arti hidup yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Kita satu di dalam doa.